Pernahkah kamu merasa zaman berubah terlalu cepat? Pertanyaan sederhana itu membawa kita pada sebuah lorong panjang sejarah yang tak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang jati diri umat Islam yang terus mencari bentuk terbaiknya dari abad ke abad. Dalam perjalanan itu, para sejarawan membagi sejarah Islam ke dalam beberapa periodisasi besar untuk memahami alur perubahan peradaban yang begitu luas. Dari berbagai pembagian yang ada, 3 periode utama sering digunakan sebagai gambaran utuh perjalanan umat. Periode pertengahan, periode modern, dan periode postmodern. Masing-masing periode ini seperti babak dalam drama besar peradaban, berisi cahaya kejayaan, gelombang tantangan, dan upaya pembaruan yang terus mengalir. Dan menariknya, perjalanan besar itu tidak hanya terjadi di Jazirah Arab, Persia, atau Turki, tetapi juga merembes jauh hingga ke Nusantara, melahirkan tokoh-tokoh pembaharu yang menyalakan api kesadaran bagi umat Islam Indonesia. Namun sebelum sampai pada kisah mereka, kita harus menelusuri arus utama sejarah Islam dari sumbernya, dari pintu pertama yang membawa kita ke masa kejayaan panjang. Saat pintu itu terbuka, kita memasuki periode pertengahan Islam, sekitar abad ke-8 hingga abad ke-15, masa yang sering digambarkan sebagai Golden Age atau zaman keemasan. Pada masa ini, dunia Islam seolah menjadi pusat gravitasi baru bagi pengetahuan manusia. Kota-kota besar seperti Baghdad, Cordoba, Kairo, Bukhara, dan Samarkand bermandikan cahaya ilmu. Di Baghdad, berdiri megah Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, tempat ulama, ilmuwan, dan filsuf bekerja menerjemahkan, menafsirkan, dan mengembangkan ilmu dari Yunani, Persia, India, dan Romawi. Di sini, Al-Khawarizmi memperkenalkan aljabar dan algoritma yang menjadi dasar matematika modern. Ibnu Sina menulis kitab medis yang dipakai berabad-abad. Al-Farabi memadukan filsafat dan logika untuk menerangi akal. Ibnu Haytham merumuskan optik yang menjadi fondasi ilmu cahaya, sementara para astronom muslim memetakan bintang dan merancang kalender dengan ketelitian yang tak tertandingi. Masa ini bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang kekuatan politik dan budaya. Kekhalifahan Abbasiyah menghadirkan stabilitas dan patronas pada ilmu pengetahuan, sementara peradaban di Andalusia menunjukkan bagaimana Islam dapat berdampingan dengan Kristen dan Yahudi dalam harmoni intelektual. Namun, gemilang itu perlahan meredup setelah serangan Mongol menghancurkan Baghdad pada 1258. Meski demikian, cahaya peradaban tidak padam sepenuhnya. Ia berpindah ke pusat-pusat baru seperti Turki Utsmani, Persia Safawi, dan Mesir Mamluk. Periode pertengahan adalah cermin sebuah dunia yang percaya pada kekuatan ilmu, kreativitas, dan hubungan harmonis antara iman dan akal. Pintu kedua membawa kita pada periode modern yang berlangsung dari abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Ini adalah masa ketika dunia Islam menghadapi guncangan besar datang dari luar. Kolonialisme, revolusi industri, ekspansi militer Eropa, dan modernitas yang mengubah wajah dunia secara drastis. Banyak negeri Muslim kehilangan kedaulatannya, dipaksa menerima sistem politik dan ekonomi baru, dan terhimpit oleh percepatan teknologi Barat. Dunia Islam seperti seseorang yang tiba-tiba terbangun dari tidur panjang dan melihat dunia telah berubah tanpa bisa mengikuti kecepatannya. Dari kejutan itu muncul pertanyaan mendasar. Mengapa peradaban Islam yang pernah memimpin ilmu pengetahuan kini tertinggal jauh? Apa yang harus dilakukan untuk bangkit kembali? Pertanyaan itulah yang melahirkan para tokoh pembaharu modern. Jamaluddin Al-Afghani menyerukan persatuan umat Islam untuk melawan kolonialisme dan membangkitkan kesadaran politik. Muhammad Abduh di Mesir mengajarkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan nalar, mendorong pembaruan pendidikan, serta membersihkan ajaran dari praktik-praktik yang dianggap menghambat kemajuan. Rashid Ridha melanjutkan perjuangan Abduh dengan menekankan pentingnya ijtihad dan pembacaan ulang terhadap hukum-hukum sosial. Bersamaan dengan itu, dunia Islam mulai membuka percetakan, sekolah modern, universitas, dan pusat kajian baru untuk mempelajari ilmu barat tanpa meninggalkan nilai agama. Periode modern adalah masa perang batin dan perang pemikiran. Di satu sisi, umat Islam ingin mempertahankan keaslian ajaran. Di sisi lain, mereka harus menyesuaikan diri dengan realitas global yang terus berubah. Masa ini menjadi panggung pergulatan identitas. Apakah modernitas harus ditolak, didekati dengan hati-hati, atau diserap dan diadaptasi?
Ketika kita membuka pintu ketiga, kita memasuki periode postmodern atau periode kontemporer, dimulai dari akhir abad ke-20 hingga sekarang. Ini adalah masa ketika dunia menjadi desa global, masa ketika teknologi digital, media sosial, jaringan internasional, dan arus informasi mengubah cara manusia berpikir dan berinteraksi. Pada periode ini, dunia Islam tidak lagi sekadar bergulat dengan modernitas, tetapi dengan dunia yang penuh relativisme, kebebasan narasi, dan kecepatan perubahan yang luar biasa. Umat Islam kini hadir di seluruh penjuru dunia, tidak lagi terikat oleh satu pusat, melainkan bergerak sebagai komunitas global. Ada kebangkitan kajian Islam, berkembangnya ekonomi syariah, meningkatnya pendidikan tinggi, dan tumbuhnya diplomasi negara-negara Muslim. Namun ada juga tantangan besar, ekstremisme yang mencoreng nama Islam, konflik internal di berbagai wilayah, polarisasi sosial, serta pencarian bentuk keberagamaan yang lebih lembut, reflektif, dan harmonis dengan kehidupan modern. Pada periode ini, umat Islam dituntut untuk menafsirkan kembali nilai-nilai mereka dalam dunia yang serba cepat, mempertahankan spiritualitas di tengah hiruk-pikuk teknologi, dan membangun identitas baru yang tidak hanya lokal, tetapi global. Postmodernitas menghadirkan dunia yang penuh kompleksitas, tetapi juga penuh peluang untuk melahirkan pemikiran baru, dialog lintas budaya, dan rekonstruksi pemahaman keagamaan yang lebih luas. Dan kini, setelah menelusuri perjalanan besar sejarah Islam dari dunia Arab hingga Eropa dan Persia, kita sampai pada pertanyaan, bagaimana perjalanan pembaruan itu sampai ke Indonesia? Di Nusantara, modernisasi Islam tidak muncul begitu saja. Ia datang melalui perjalanan panjang ulama, intelektual, dan pemikir yang melihat bahwa umat Islam Indonesia harus mampu berkembang tanpa kehilangan akar tradisinya. Tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia berada dalam tarikan dua kekuatan, semangat menjaga keaslian ajaran dan kebutuhan mendesak untuk merespon zaman. Di antara tokoh-tokoh itu muncul nama K.H. Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah pada 1912. Ia membawa gagasan penting tentang pendidikan modern, pembersihan akidah dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang, serta gagasan bahwa umat Islam harus berperan aktif dalam memajukan masyarakat. Sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi tonggak penting pembaruan pendidikan di Indonesia. Kemudian ada K.H. Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama pada 1926, yang memadukan semangat pembaruan dengan usaha menjaga tradisi keilmuan Islam ala pesantren. Ia menekankan pentingnya moderasi, tasamuh, toleransi, dan keterbukaan terhadap perubahan selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Selain mereka, hadir pula tokoh pembaharu seperti Haji Agus Salim dengan gagasan pembaruan sosial politik, Muhammad Natsir dengan pemikiran integrasi antara agama dan negara, Buya Hamka dengan karya keislaman yang luas dan gagasan moral spiritual yang mendalam, serta Nur Cholish Majid yang menawarkan pembacaan baru tentang keislaman dalam konteks modernitas, dengan semboyannya, Islam, yes, Partai Islam, no. Gerakan pembaruan ini membawa Islam Indonesia ke arah yang unik, modern, tetapi tetap berakar pada tradisi, berpijak pada realitas lokal, tetapi terbuka pada pemikiran global. Dan ketika akhirnya kita berdiri kembali di lorong sejarah yang panjang itu, menatap ketiga pintu yang telah kita lewati, kita menyadari satu hal penting, sejarah Islam tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus bergerak, berubah, mengalir seperti sungai besar yang mencari jalannya sendiri. Periode pertengahan memberi kita gambaran kejayaan ilmu pengetahuan. Periode modern mengajarkan pentingnya refleksi dan pembaruan. Sementara periode postmodern menuntut umat Islam untuk membangun jembatan antara tradisi dan globalisasi. Di Indonesia, tokoh-tokoh pembaharu ikut menganyam sejarah itu dengan menghadirkan gagasan-gagasan yang membuat umat mampu berdiri tegak dalam perubahan zaman. Dan mungkin ketika kita menatap masa depan, kita menyadari bahwa sejarah bukan hanya sesuatu yang kita baca, tetapi sesuatu yang kita tulis bersama, hari demi hari, melalui pikiran, keputusan, dan tindakan kecil yang kelak menjadi bagian dari mozaik besar perjalanan peradaban Islam yang tidak pernah berhenti bergerak.